Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana mengawal kasus ini agar tetap di jalurnya? Nah, kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang sudah tergabung di sini. Selamat pagi, Kang Asep. Kalau Anda soroti dengan janji dari kejaksaan yang akan merampungkan berkas dakwaan dan diserahkan setidaknya pada Senin mendatang, ini menurut Anda apakah dapat realisasi? Saya percaya pada kejaksaan, karena ini perkaranya kan perkara biasa-biasa saja. Cuman karena luar biasa itu, karena menyangkut seorang petinggi Polri, yang Kadipropam, seorang jenderal, seorang penegak hukum, dengan rekayasa di awalnya. Yang penting itu. Kedua, menyangkut ada korban pembunuhan yang dilakukan secara biadab dan kejam sekali, gitu kan, apalagi direkayasa. Ini menarik di situ, soal pembunuhan itu kan banyak juga. Nah, ketika kejaksaan menerima berkas ini, mulai terbuka kan dari pelimpahan dari penyidik kepada kejaksaan buka kan bahwa yang diserahkan itu betul-betul berkas, yang P1-nya, P2-nya sekarang terdakwa, sampai dibukakan kan oleh petugas kejaksaan, maskernya seperti diperlihatkan, jangan sampai bukan orangnya itu kan, semua dibuka tuh dengan saya lihat bagus sekali kan, dibuka inilah orang-orangnya setelah berkasnya. Jadi saya pikir tinggal tahap berikutnya bagaimana jaksa membuat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Itu yang harus kita kawal sampai di persidangan, bagaimana setelah tadi pernyataan diserahkan kan, FS memberi pernyataan, menyesali, mengakui dan sebagainya. Mudah-mudahan ya pertobatan ini tidak hanya di mulut, tapi nanti di persidangan kita harapkan, sehingga tidak menjadi berbantah atau berkilah di persidangan ya, yang merugikan pihak-pihak lain. Kita kan karena pelaku utamanya sudah mengakui ya dan menyesali, tapi saya berharap nanti di persidangan kok ini dinyatakan gitu. Ya, itu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sebenarnya membuat dakwaan yang cermat dan juga lengkap begitu saat nantinya menyusun berkas dakwaan, aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan? Nah, mungkin jawabannya bisa disimak selepas jeda pariwara ya, Kang Asep. Kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Iya pemirsa, kita akan kembali membahas kasus Verdi Sambo bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, kita tadi sudah mengatakan kemungkinan terrealisasinya berkas dakwaan ini akan masuk ke pengadilan pada Senin mendatang. Nah, kalau tadi bagaimana caranya supaya berkas-berkas dakwaan ini cermat, lengkap? Apa aspek-aspek yang harus diperhatikan, Kang? Ya, jadi 143 mengatakan harus cermat, jelas, lengkap. Cermat itu bahasa Indonesia ada detail. Jadi jangan ada yang salah, misalkan PC singkatannya lain, kemudian tempatnya lain. Jadi ini dengan bahasa sederhana ya, di lokus, tempus, jadi perbuatan itu dilakukan di mana dan bagaimana itu harus jelas. Tidak boleh sampai misalkan ada yang ketelingsut. Itu hati-hati karena itu ada syarat formil, jangan sampai salah kebangsaan, jangan sampai salah agama misalkan. Nah, ketika cermat tadi uraiannya PCT lakukan apa di situ gitu kan. Nah, harus cermat. Jelas itu uraiannya dari awal sampai akhir harus jelas. Jadi tidak remang-remang gitu kan. Nah, kemudian lengkap dari awal sampai akhir ya, jadi cermat, jelas, lengkap tuh semuanya terangkum jelas. Jadi kejadian kan pidana tuh gini, siapa, berbuat apa dan bagaimana dilakukan. Apakah saya bertanggungjawabkan? Jelas, misalkan FS itu sebagai aktor intelektual, dia perintahkan E, dibantu oleh KM sama RR sama PC. Apa yang dilakukan oleh PC, oleh RR sama KM? Perannya apa? Membantu atau turut serta? Itu harus hati-hati. Kalau beda dikit membantu dan turut serta itu fatal, bisa batal demi hukum. Karena uraiannya tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Jadi harus rinci lah, atau bahasa anak mudanya detail gitu. Jadi jangan kita kemana? Ke Metro, ya Metro itu gede kan, Metro TV itu kan panjang, di mana letak ke jalan apa, nah kayak gitu. Ini juga dakwaan harus jelas. Pembunuhan itu bagaimana dilakukan, pembunuhan berencana itu. Oh, dari awal ada perasaan marah tadi kan, karena menyangkut karena cinta. Kalau dengar penjelasan MS kemarin kan, karena harkat martabat atau dalam tanda petik ya, ada pelecehan seksual. Itu soal lain, tapi anggaplah itu ada dari versi mereka. Sehingga mereka melakukan itu. Cuman persoalan kan tergali ya, di persidangan kita kan publik menunggu gitu kan. Kenapa dia harus melakukan pembunuhan itu dan kenapa harus direncanakan gitu. Nah, itu detail itu jaksa harus lengkap. Nah itu dia, Kang Asep, yang masih menjadi keabu-abuan di sini adalah sebenarnya kasus pelecehan seksual begitu ya, yang melibatkan Ibu PC. Nah ini bagaimana kejaksaan bisa menjawab tantangan ini? Karena ini sebenarnya masih abu-abu, publik juga masih bingung apakah memang benar ada pelecehan seksual atau tidak. Ya, yang pertama karena disangkakan kelak didakwakan ada pasal pembunuhan, pelecehan seksual kan jadi diangkat. Itu hanya mungkin di berita acara pemeriksaan mungkin ya, saya tidak tahu. Memang mungkin PC menjelaskan bahwa telah terjadi pelecehan seksual. Cuma kan persoalannya siapa yang melecehkan?
Ya, bagaimana dilakukannya? Nah, kalau sekarang ditujukan kepada almarhum, ya nggak bisa dong, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Katakanlah iya, tanda petik ya. Dan siapa saksinya? Ada yang melihat apa enggak? Kan di situ tempat itu kan hanya KF, RR, dan siapa lagi atau pembantu ya mungkin ada di Iya. situ. Nah, apakah itu melihat? Kalau cuma satu versi menyatakan PC ya terjadi TPKS, tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual, itu saya kira agak susah pembuktiannya karena jelas sekali lagi ya harus ada bukti untuk itu. Sampai sementara sekarang PC ini dakwaannya adalah ya pembantuan atau turut serta dalam pembunuhan berencana. Jadi soal itu soal lain lagi ya, soal lain lagi yang harus akan mungkin menjadi persidangan tantangan sepertinya ya untuk kejaksaan Kang Asep ya. Tapi mungkin Pertama sekarang aja boleh kita tantangan. bicara mengenai teknis persidangannya terlebih dahulu juga Kang Asep, karena kemarin belum sempat Ya. disinggung mengenai hal ini. Kalau Kang Asep melihat ini bisa digambarkan misalnya seperti apa teknis persidangannya nanti, kasus mana yang akan lebih disindangkan terlebih dahulu. Kemarin Jampidum sempat mengatakan bahwa ini akan paralel. Nah, kalau paralel itu seperti apa supaya awam mengetahui hal ini? Ya, jadi ada 11 perkara, ya 11 berkas. Karena 11 berkas, oleh jaksa kelak dibikin 11, katakanlah 11 dakwaan, berarti juga nanti ada 11 majelis. Jadi paralel. Jadi nanti ruang sidang, misalkan ya ruang sidang A, FS, ruang sidang B, KM, ruang sidang C, dan seterusnya. Jadi ada 11 majelis yang akan menyidangkan. Jadi ketika ini berkas dikirim oleh jaksa, kita lihat jaksa apakah bikin 11 dakwaan atau tidak sesuai berkasnya. Mereka 11 tersangka kan, berarti otomatis 11 dakwaan. Kalau 11 dakwaan nanti ke hakim, apakah hakim pegang satu berkas satu majelis atau satu majelis akan pegang dua berkas? Karena bisa aja. Kalau dulu zaman saya sih, karena semua berkaitan dipegang oleh satu majelis supaya satu sama lain saling berkaitan. Tapi ini kan perkara menarik perhatian. Kalau satu majelis pegang semua berkas, wah maaf ya, hakim juga manusia punya keterbatasan. Dulu juga harus menyidangkan perkara lain. Saya berkali-kali mengatakan juga di Metro ya, bahwa kalau ini 11 perkara, berarti ada 33 kalau seorang kalau satu majelis 3 orang. Kalau 33 saya kira selatan kekurangan. Kalau kekurangan ada satu solusinya dulu, namanya detasering. Jadi menyatakan hakim-hakim di sekelilingnya ya untuk membantu persidangan ini. Ya, artinya kalau memang jadi harus satu majelis satu nih, Kang Asep? perkara, paralel atau gimana? ada yang harus paralel atau ada yang harus didahulukan? Enggak, tidak harus sama, karena depan hukum kan sama, yang beda itu kan depan mertua gitu kan, bahwa nanti sidang A, sidang B mungkin bersamaan, atau mungkin beda jamnya. Artinya kalau paralel itu masing-masing dipegang oleh satu majelis, dipegang oleh jaksanya juga satu-satu gitu kan, jadi masing-masing tersendiri gitu. Nah, apakah nanti majelis akan misalkan, udahlah karena hakimnya kurang, kami 2 berkas satu majelis, itu bisa. Awalnya dulu saya masih ingat, saya bisa nangani 9 lebih dari 5 berkas saya sendiri saya pegang gitu majelisnya, karena supaya saling bertautan. Tapi itu kan butuh waktu tentu, apalagi ini perkara menarik perhatian publik. Jadi harus hati-hati, butuh kecermatan, kejelasan, kelengkapan atau kecermatan lah. Hakim itu harus patut teliti, hati-hati. Nah, kita akan tunggu bagaimana nanti persidangannya, dan utamanya adalah kasus ini berjalan transparan. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan sudah bergabung di Metro TV kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.